Kalau lihat perhubungan langsung dengan pariwisatanya secara nyatanya sih enggak ya. Hasil yang pendapatan dari pariwisata itu kalau sempat dia belikan beras atau belikan nasi sih ada gitu loh. Cuman kalau langsung dari pariwisatanya belanja ke Trunyan atau ke warung itu jarang Bapak. Wayan Madias dan masyarakat Trunyan pada dasarnya hidup dari hasil alam, yaitu pertanian. Tanah vulkanis memberi kesuburan bagi para petani yang memiliki lahan. Selain tanah yang subur, sejak tahun 2002 masyarakat sekitar Danau Batur dikenalkan sistem perikanan karamba. Dharma warga desa Batu Dindi, Banjar Abang, Kecamatan Kintamani ini mampu menghasilkan 1 hingga 2 ton ikan sekali panen. Kali ini Dharma memanen 3 keramba dari total 36 kotak keramba yang dia miliki. Tapi, lagi-lagi rahmat alam tidak bisa dinikmati seluruh orang yang hidup di sekitar danau dan Gunung Batur. Hanya orang yang memiliki ladang dan modal saja yang bisa membangun usaha pertanian dan perikanan. Wayan Madias termasuk orang yang tidak berkutik di tengah kekayaan alam desanya. Karena dasarnya di kampung itu udah lihat udah ada lahan kerja juga nggak ada, nipis sekali gitu. Punya tanah dikit hanya beberapa ala itu cuman tidak cukup rasanya gitu. Karena jadi pedagang itu kan mungkin masa depannya gitu tidak mencukupi untuk di kampung. Kalau itu makanya latar belakangnya Bapak mau merantau ke Denpasar juga gitu. Wayan Madias tidak punya pilihan lain. Meskipun Trunyan memiliki destinasi wisata yang tidak kalah populernya, tetapi itu belum cukup untuk membuat Wayan bisa bertahan di desa. Sini jualannya daerah wisata ya memang wisata. Rasanya sih ya bagaimana ya bilang ya. Gitu. Kalau di sini jualan tempatnya ada tirahat orang tempat pemakaman itu kan hanya dilewati saja ya, lihat kuburan, kunjungan, balik lagi gitu, nggak ada tempat berperistirahatan, nggak ada. Kalau di kuburan tuh turun dari perahu itu sudah lihat kuburan, udah kena jalan kemana lagi, udah selesai lihat makam atau lihat mayat udah balik lagi itu kan susah jualannya. Ya, kalau saya jualan sih ya dari pagi ya, mungkin startnya mungkin kalau ukur jauhnya gitu. Kalau saya misalnya ke jauh itu mungkin agak pagi, kalau dekat sampai Sandur tuh mungkin kesiangan dikit. Mungkin mulainya startnya jam 8 gitu. Kalau jauh itu sampai dari jam 6 kita start gitu. Kalau laku sih sekarang karena udah mulai sepi sih ya, kadang-kadang ada 3, kadang ada 4. Itu pun udah sungkare dah. Kalau bahasa Balaynya sungkare syukur aja dah laku gitu. Dapat dan tidak dapat itu udah biasa itu. Kadang-kadang 2 hari nggak dapat bisa juga. Pas kita mungkin ya upload masa apesnya tuh. Mungkin karena di itu kalau di rumah tuh memang ada kerjaan lain. Cuman hanya sini saja, walaupun ada warung kecil itu dikit warungnya kan, tidak berisi apa warungnya. Itu karena ya boleh katakan kebentur juga aja. Di Kintamani itu kan sebenarnya pariwisata itu religius sebenarnya kalau di Kintamani ya. Jadi awal berdirinya Padepokan, ilmu pengetahuan disemaikan, religiusitas itu
Kalau kita lihat sebenarnya Batur dan daerah Kintamani itu, Sukawana dan lain sebagainya, jika mengembangkan pariwisata yang tidak masif, pariwisata yang religius atau apa, itu sebenarnya sangat memungkinkan dengan potensi daerahnya. Ya cuman lagi-lagi nggak ada semacam visi untuk ngelihat Bangli ini, Kabupaten Bangli itu, Kintamani itu harus dikembangkan ke arah pariwisata yang seperti apa gitu ya. Karena tidak ada orientasi yang lain ya selain pariwisata kalau kita bicara itu. Nah, dan kalau kita misalnya membaca teks-teks sastra, konon katanya wisata itu dalam bahasa Jawa kuno itu kan keheningan ya, ketenangan. Bukan yang carut-marut seperti sekarang gitu. Ya, konon katanya dulu para brahmana, yogi, penekun spiritual itu menuju Kintamani, menuju daerah Kintamani Mall itu karena keheningan dan ketenangan itu.